Mau tanya, apakah salah jika kita menikah dengan gadis tapi dia sudah tidak perawan, lalu kita tinggalkan? Tidak dengar apa? Apakah salah jika menikah dengan seorang gadis tapi dia sudah tidak perawan, lalu kita tinggalkan? Apabila kita menikah seorang gadis dia tidak perawan? Iya. Kemudian ditinggalkan. Mohon jawabannya, Bu ya. Jangan dipotong pertanyaan. Kemudian ditinggalkan. Menikah dengan seorang gadis tidak perawan, kemudian ditinggalkan. Gitu. Baik. Kalau baca yang jelas, yang bagaimana kalau saya menikah dengan seorang gadis yang tidak perawan? Tidak ada lanjutannya kan pusingnya. Ditinggalkan. Ditinggalkan. Sebentar gini. Ketahuilah bahwasanya prasangka buruk tidak dibenarkan. Kalau ada seorang gadis tidak perawan, bisa macam sebabnya. Karena kepleset, hilang keperawanannya, terjatuh dan seterusnya. Mungkin sekali. Mungkin karena makanya sebuah kebodohan suatu ketika jika ada pengetesan sebuah sekolah harus lihat perawan atau tidak. Ini kebusukan itu, program kejahatan, itu iblis. Satu. Yang kedua adalah jika benar ada seorang wanita dia tidak perawan, apakah dia karena diperkosa ataupun karena melakukan kehinaan? Tidak semestinya dia bercerita kepada siapapun. Sebab ini dosa antara dia dengan Allah. Kalau bertobat cukuplah tutup aib tersebut. Dan semestinya seorang suami tidak perlu dikasih tahu. Kita bukan seperti tradisi ada sebuah negeri tidak tahu di mana. Kalau pengantin pertama tuh kumpul pertama langsung ada kain putih, kalau tidak berdarah diusir. Apa itu semuanya? Bahkan ada seorang tuh menikah ternyata sudah digauli suami, ternyata perawannya juga belum hilang. Karena apa? Mungkin dalamnya rahimnya atau bagaimana, mungkin sekali. Jadi urusan itu urusan tersembunyi dan harus disembunyikan, bukan diobral begitu. Ini makanya dari mana engkau tahu kalau memang istrimu tidak perawan? Ini perlu ditanyakan. Apakah karena pengakuan seorang istri? Kalau pengakuan seorang istri, aku sudah tidak perawan karena aku telah berzina, itu kebodohan seorang istri. Layak ditinggalkan perempuan yang bodoh seperti itu. Mestinya tidak perlu bercerita perempuan seperti itu. Tampillah orang mulia di hadapan manusia, ada di hadapan manusia, di hadapan Allah dengan taubat. Itu aib yang harus disembunyikan. Nabi sendiri tidak pernah membuka aib. Bahkan kalau ada orang ingin membuka celahnya sendiri, Nabi mengatakan la'alla kada la'alla kada. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku kepleset dalam zina, sucikan aku ya Rasulullah, minta dihukum. Nabi mengatakan la'allaka lamasta, mungkin hanya sentuhan. Ya sudah aku melakukan Rasulullah, la'allaka qabbalta, mungkin hanya nyium saja. Ngomong lagi, benar ya Rasulullah aku melakukan, la'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Benar ya Rasulullah aku melakukan sampai 4 kali. Jadi ini dihimbau. Nabi itu sebetulnya biar barangkali dia menarik diri, jangan terang-terang depan orang. Karena urusan perzinaan tidak harus dibuka di mana-mana. Tanda tobatnya seorang hamba dari perzinaan adalah dia menutup serapi-rapinya. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Mungkin ada orang yang ingin bertobat, ingin mencari petunjuk dari seorang guru, itu pun harus waspada. Siapa guru yang akan ditanyakan? Bukan cerita kepada semua orang. Dan alangkah bodohnya seorang wanita di saat dia kepleset dalam zina, menjelang pernikahan lalu bercerita, aku telah begini dan belah begitu. Sama seorang laki-laki pun demikian, aku dulu juga punya pengalaman begini. Na'udzubillah. Akhirnya pandangan mata pasangannya adalah jelek. Dan di sisi lain, kalau engkau adalah seorang pria tadi, menemukan atau memang ternyata karena kemudian seorang istri tiba-tiba bercerita aku dulu berzina, ketahuilah bahwasanya berarti yang dikasih itu adalah dirimu. Kalau engkau seorang umat Nabi Muhammad yang soleh, katakan kepada istrimu, wahai istriku, tidak semestinya kau ceritakan. Kemudian setelah itu, jika engkau mampu menyimpan aib tersebut dan mendidik dia menjadi mulia, istimewa anda. Mungkin dia seorang pezina yang masuk dalam rengkuhan anda, yang masuk dalam rumah tangga anda. Seorang laki-laki misalnya menikah dengan seorang perempuan pezina sekalipun, mungkin kemudian dia tidak pernah bercerita tentang itu.